Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Taiwan lagi musim dingin guys, males keluarnya. Aku buat konten di kamar ini daripada nganggur. Aku hari ini juga libur 2 hari ya. Kemarin libur, hari ini juga libur. Banyak teman-teman yang tanya, Taiwan lagi sepi, Taiwan nggak ada job. Sebenarnya gini loh, aku mau sharing di sini ya. Tentang seputaran Taiwan itu yang katanya dari teman-teman itu jobnya tuh lagi sepi, gak ada job, banyak pabrik-pabrik yang tutup, pabrik yang gulung tikar, banyak teman-teman yang di sini tuh kena PHK. Dan untuk teman-teman yang saat daftar di PT itu susah dapatnya job, alias saat daftar itu lama lah untuk dapat jobnya. Jadi gini loh, untuk Taiwan yang katanya tuh lagi sepi itu sebenarnya tuh sama aja dari tahun-tahun dulu lah. Di tahun 2013 pun sepertinya tuh sama. Seingat saya loh ya, pertama kali saya tuh datang ke Taiwan itu kan di tahun 2013 ya. Itu saya daftar ke PT itu ya asal aja, yang penting bisa terbang ke Taiwan gitu. Yang penting bisa bekerja, bisa dapat pabrik, nggak punya pemikiran harus dapat pabrik yang bagus, dapat pabrik yang ada lemburnya, tuh nggak ada pikiran seperti itu. Saya kira tuh daftar ke Taiwan, bekerja di Taiwan itu gajinya tuh semua sama, misalkan UMR-nya berapa, itu ya sama semua. Ternyata enggak, setelah saya tiba di Taiwan di tahun 2013 itu nggak sama, gajinya tuh beda-beda. Sebenarnya gajinya tuh sebenarnya sama, yang membedakan tuh lemburnya. Kalau pabriknya tuh banyak lemburnya ya otomatis gajinya gede. Kalau misalkan pabriknya nggak ada lemburnya ya cuma makan gaji pokok itu aja. Jadi saat saya daftar ke Taiwan atau saat saya terbang ke Taiwan itu ya, itu saya tuh ada rombongan satu PT itu sekitar 25 atau 30 orang. Itu nggak semua teman-teman itu satu grup, satu kloter itu dapat pabrik yang bagus semua. Kami juga nggak semua pabriknya jelek semua, enggak. Ada yang pabriknya bagus, ada yang pabriknya jelek. Jadi sama seperti saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar ke Taiwan itu ke pabriknya banyak yang sepi, banyak yang sepi, enggak. Sama. Ada yang dapat pabrik yang bagus, ada yang dapat pabrik yang jelek, itu sama aja. Istilahnya tuh bejo-bejan. Alhamdulillah waktu itu saya di tahun 2013 itu pabrik saya itu bagus. Saya tuh bekerja itu lembur sekitar 5 jam. Jadi bekerja saya mulai jam 8 pagi dan jam 5 selesai. Itu jam wajib kerjanya itu kan 8 jam ya. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan istirahat jam 5 sampai setengah 6. Jadi istirahat setengah jam. Dan jam 5.30 atau setengah 6 itu saya mulai kerja lagi sampai jam setengah 11. Jadi lembur saya itu 5 jam. Alhamdulillah untuk saat ini saya tuh lembur sampai jam 8 malam. Nah, kita kembali ya untuk yang di tahun 2013 ya. Jadi rombongan saya tuh nggak semua dapat pabrik yang bagus. Ada yang pabriknya bagus, ada yang pabriknya jelek. Sama seperti saat ini. Jadi kalau saat ini tuh kita lihat di media sosial ya, di Facebook, di YouTube atau di TikTok itu banyak pabrik yang gulung tikar, banyak TKI yang di PHK. Sebenarnya tuh kejadian itu nggak asing lah. Ya namanya pabrik ya, pasang surut ya. Kadang rame, kadang sepi gitu loh. Dan untuk saat ini tidak semua pabriknya itu jelek. Ya sama, ada yang pabrik bagus, ada yang pabrik jelek. Kalau saya tuh di tahun 2013 itu ya asal saya daftar ke PT, saya berangkat ke Taiwan. Itu ingat saya itu di tahun 2013 itu saya proses ke PT itu biaya 22 juta. Itu potongan selama 10 bulan. Satu bulannya tuh sekitar berapa ya, 8.400 lah kalau nggak salah ya, 8.400 itu sama 10 bulan ya. Tapi biayanya masih murah. Waktu itu tuh biaya sekitar 22 juta atau 23 juta lah kalau seingat saya. Iya sama, ada yang dapat pabrik yang jelek, ada yang pabrik yang bagus. Terus pertanyaannya gini, gimana agar kita tuh bisa dapat pabrik yang bagus? Ya kembali ke rezeki lah menurut saya loh ya. Kalau nasibnya bagus ya dapat pabrik yang bagus. Kalau nasibnya agak jelek ya
pabriknya mungkin ya standar, gak ada lemburnya, mungkin kita akan dapat gaji pokoknya aja. Tapi menurut saya, menurut pengalaman saya, saat kita daftar ke PT ya, menurut berdasarkan pengalaman saya ya, saat kita daftar ke PT itu kita harus hati-hati, selektif lah. Pabriknya apa, kira-kira lemburnya ada nggak? Ya kita nggak apa-apa, kita tanya aja ke pihak PT atau kita tanya ke pihak sponsornya, ada lemburnya nggak? Itu ditanyakan dulu. Pabriknya apa gitu? Mungkin pabrik material bangunan atau pabrik elektronik atau pabrik spare part, pabrik kabel gitu ya. Kita tanyakan dulu ada lemburnya nggak? Ya mungkin kalau misalkan pabrik pihak sponsor atau pihak PT bilang oh ini ada lemburnya, lembur wajibnya sekitar 2 jam, 3 jam, ya nggak masalah. Kalau misalkan pabriknya nggak ada lemburnya, ya kita pikir-pikir dulu, mau nggak kita ambil jobnya. Ada misalkan ada beberapa teman ya, kalau kita menolak job gimana, apakah nanti ada sanksi kita, mungkin kita tidak dijadikan job oleh pihak sponsor atau pihak PT, gimana ya, resiko ya kita mau ambil nggak jobnya. Kalau misalkan kita takut untuk nggak dikasih job ya nggak apa-apa. Saya bukan memaksa untuk teman-teman untuk kalau dikasih job jelek untuk menolak, enggak. Cuma difikirkan dulu. Terus gini, kalau kita misalkan dapat pabrik jelek terus kita nolak, kan ada beberapa teman ya. Kalau misalkan kita menolak job yang sudah dikasihkan oleh pihak PT kepada kita, apakah kita nanti akan dimarahi atau bahkan kita nggak akan dicarikan job lagi? Ya itu kewenangan PT. Kalau misalkan kita nggak menolak job karena dengan alasan memang pabriknya jelek atau kita nggak cocok, nggak kuat dengan pekerjaan seperti itu, kan ada alasannya. PT-nya pasti akan tahu lah alasannya dia menolak, karena pabriknya memang nggak cocok, misalkan terlalu berat atau misalkan pabriknya pabrik material atau pabrik semen, itu kita berhak menolak kan. Kalau memang kita nggak kuat, ya kita kasih alasan aja kepada pihak PT karena ya memang nggak kuat atau minta dicarikan job lagi yang ada lemburnya gitu loh. Yang penting kita mau bersabar nunggu job berikutnya, bilang aja gitu ya. Kalau misalkan PT tetap nggak kasih job ya kita harus sabar dulu. Kalau sampai mentok-mentoknya tetap nggak dicarikan job ya pindah aja PT. Terus gini, ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Saat daftar ke PT itu kok susah dapat jobnya. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan sampai ada yang 1 tahun. Kenapa kok sampai segitu lamanya? Daftar katanya dari pihak sponsor tuh nanti sekitar 2 bulan, 3 bulan akan dapat job, mungkin bisa terbang ke Thailand. Ternyata setelah daftar sekitar 6 bulan bahkan lebih itu kok tetap saja nggak dapat job. Jadi gini, TKI TKW khususnya pabrik ya PT juga lah, itu saat kita kontrak kerja di sini udah selesai, kita tidak diwajibkan harus pulang dulu untuk memperpanjang kontrak. Kita cukup tanda tangan kontraknya di sini, nggak harus pulang. Kalau misalkan kita pulang, kita tinggal cuti. Jadi jobnya kemungkinan agak sedikit yang ada di PT, karena teman-teman kita itu yang ada di sini kalau ingin memperpanjang kontrak nggak harus pulang. Kita cukup tanda tangan kontrak di sini dan tidak dipungut biaya. Ya tidak dipungut biaya. Ya misalkan teman-teman itu ada yang pernah dengar katanya tuh kalau kita perpanjang kontrak di Taiwan tuh ada biaya, itu nggak sama. Beda agensi, beda aturan ya. Nggak semua agensi itu narik biaya saat kita pindah kontrak, pindah pabrik ya, atau pindah majikan. Itu ada yang gratis, ada yang enggak. Setahu saya tuh kebanyakan bayar. Ya tergantung kita pinter-pinternya. Kita lobby kepada agensi ya gimana juga ya, tetap agensi yang berkuasa, agensi yang punya kewenangan. Kalau agensi aturannya harus bayar ya kita ya kalah lah. Sebenarnya aturannya nggak boleh, sebenarnya aturannya itu digratiskan. Mungkin kalau kita bayar tuh paling perpanjang ARC ya, panjang ARC mungkin ada biaya administrasi ya sedikit lah. Biasanya itu kalau saat saya perpanjang kontrak kemarin loh ya, nggak dipungut biaya. Beda lagi kalau kita nanti pindah majikan. Pindah majikan juga kita nggak harus pulang dulu. Jadi job-jobnya di PT itu agak berkurang karena apa? Kalau misalkan di sini itu nggak kerasan, misalkan kontrak kita udah selesai 3 tahun ya, terus
terus kita pindah pabrik, kita bisa cari di sini pindah agensi atau gimana. Ya tergantung agensinya. Agensinya mau ngambil nggak? Kalau misalkan agensinya, misalkan saya habis kontrak ya selesai, kemudian saya pindah pabrik ke spare part misalkan ya, agensinya itu ngasih gak kepada kita, meskipun ada lowongan belum tentu dikasihkan ke kita. Ya bisa juga agensi itu ngambil langsung dari PT. Mungkin ada pertimbangan sendiri lah. Mungkin agensi mau ngambil ke PT itu cuannya lebih gede, lebih banyak daripada agensi ngambil TKI langsung dari Taiwan. Ya seperti kita yang sudah ada di sini tuh cuannya tuh agak sedikit mungkin. Otomatis agensi menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil yang ada di Indonesia. Itu. Jadi ada keuntungan juga buat teman-teman yang ada di Indonesia yang daftar ke PT, itu jobnya tuh kebanyakan tuh agensi lebih senang ngambil dari PT. Karena apa? Cuannya lebih gede daripada ngambil TKI atau TKW yang sudah ada di Taiwan. Itu cuannya mungkin sedikit. Karena kan aturannya kan gratis. Kalau misalkan agensi yang mau ngambil menarik biaya, itu menurut saya ya, setahu saya itu juga sembunyi-sembunyi, nggak transparan. Maksudnya sembunyi itu takut ketahuan. Sebenarnya kan aturannya kan memang nggak boleh, nggak ada biaya. Jadi alasan kenapa job agak berkurang, nggak sama seperti dulu itu karena lowongan yang ada di Taiwan itu bisa diambil oleh TKI TKW yang sudah ada di Taiwan. Untuk perpanjang kontrak di sini secara langsung nggak harus pulang, atau bahkan pindah ke majikan atau pindah pabrik itu nggak harus pulang, bisa perpanjang di sini langsung ya. Jadi untuk jobnya mungkin agak berkurang, nggak kayak dulu ya. Dulu tuh kalau kita perpanjang kontrak atau pindah majikan kita harus pulang dulu. Kalau aturan dulu ya di tahun berapa ya, sekitar 2015 ke belakang lah, 2016 ke belakang lah, itu kalau kita mau perpanjang kontrak atau kita pindah pabrik kita harus pulang dulu. Kalau sekarang kita mau pindah majikan atau perpanjang kontrak ke bos yang sama, kita nggak harus pulang, dan itu pun tidak dipungut biaya. Aturannya loh ya. Tetapi ada juga beberapa agensi yang menarik biaya. Ya kurang paham lah biayanya berapa, itu pun sembunyi-sembunyi. Ya mungkin hanya 4 mata lah antara agensi sama TKI TKW-nya itu ya. Itu ya sedikit sharing saya ya. Buat teman-teman jangan khawatir, untuk Taiwan itu jobnya tuh semakin nggak ada, semakin sepi, banyak pabrik yang gulung tikar tuh nggak, sebenarnya itu nggak sepenuhnya. Mungkin ada beberapa tapi nggak sepenuhnya. Ya mungkin ada. Seperti di tahun 2013 kemarin juga sama lah. Ada, kita tuh datang ke sini itu pabriknya yang sepi, pabriknya yang rame itu sama lah. Nggak semua pabrik itu di sini tuh rame, nggak semua juga pabriknya tuh sepi. Kalau misalkan banyak pabrik yang gulung tikar ya mungkin ya rezekinya kita. Dan kalau misalkan kita di sini itu kena PHK, misalkan kita di sini pabriknya bangkrut, kita kan nggak harus pulang, kita bisa cari di sini, nggak harus pulang. Toh meskipun kita harus dengan perjuangan ya, cari dari agensi 1, agensi 2, atau kita minta tolong ke agensi kita sendiri, itu dapat nggak? Karena apa? Agensi itu kebanyakan tuh lebih memilih atau lebih mementingkan calon tenaga kerja yang ada di Indonesia, yang ada di PT. Karena apa? Itu cuan, kembali ke duit yang ada di PT, yang ada di Indonesia itu lebih gede. Nah itu ya sedikit sharing dari saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan khawatir kalau di Taiwan itu pabriknya banyak yang sepi, banyak yang gulung tikar, positive thinking aja, rezeki-rezekian. Sama seperti pengalaman saya dulu ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan di tombol. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin buat teman-teman yang minat atau pengen ke Taiwan, mungkin saya akan cantumkan Instagram saya atau nomor WA saya di sini. Mungkin ada sedikit pengalaman, misalkan ingin tanya seputaran PT atau seputaran bagaimana cara proses, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.